Hai guys, aku ingin cerita pada kalian tentang musim panasku yang paling berkesan. Ceritanya termasuk rumah tanpa ada ortu, cewek impianku, dan rahasia besar adik kecilku, Silas. Sebenarnya, Silas tak ingin ceritakan soal itu ke kalian, tapi cerita ini terlalu lucu untuk kami simpan sendiri. Jadi tetaplah menyimak, biar ku ceritakan apa yang terjadi. Bayangkan adegannya, di sana aku sedang makan corn dog saat orang tua kami memberitahu mereka akan pergi liburan di hari jadi pernikahan mereka yang ke-20 tahun. Itu artinya aku akan berada di rumah sendiri seminggu lamanya. Di rumah peternakan kami yang dikelilingi ladang yang sangat luas. Kedengarannya hebat kan? Tapi tunggu. Bahkan lebih baik, karena teman-teman masa kecilku yang kini tinggal di luar kota juga kembali ke desa untuk liburan musim panas. Tentu saja orang tuaku mengizinkanku mengundang mereka ke sini. Sedekat itu keluarga kami. Ya Tuhan, aku belum bertemu lebih dari setahun, dan adik perempuannya Eli juga. Yap, tak ingin kukatakan aku naksir sekali pada adik sahabatku, tapi begitulah. Pokoknya, ini akan jadi surga musim panas. Tapi kalian tahu, manusia berencana, Tuhan menentukan. Ternyata orang tuaku tak mengajak Silas bersama mereka, karena mereka pikir aku sudah cukup besar untuk menjaga adikku. Ah, sungguh mengecewakan. Bagaimana bisa aku membuat Eli terkesan jika ada anak kecil pengeluh yang harus kujaga? Aku harus berpikir cepat. Jadi segera setelah kami lambaikan tangan melepas orang tuaku, kuberikan PS4 milikku dan berkata, Silas, kau boleh memainkannya hanya jika kau janji lakukan apa yang kuminta dan tak menggangguku. Tentu saja dia setuju, maksudku, anak 8 tahun mana yang tak ingin main Fortnite. Sesekali ku periksa dia, dan kuberikan jus dan cemilan. Selain itu, aku punya banyak waktu luang untuk kuhabiskan nongkrong bersama Carl dan Ellie. Semua berjalan lancar untuk beberapa hari pertama, dan tak ada yang menandingi berada dekat sahabatmu dan gebetanmu seharian lamanya. Wah, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari Ellie. Dia sepertinya jadi makin cantik. Kemudian di suatu malam kami duduk-duduk di luar memandangi bintang. Itu sungguh romantis, terutama saat Carl menganggapnya membosankan dan meninggalkan kami berdua. Aku hendak melakukan trik menguap dan merentangkan tanganku untuk merangkul bahu Ellie. Seketika Silas muncul dan menyusup di antara kami. Kupelototi dia. Dengan gigi berkatup, aku bertanya padanya apa yang dia mau. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, Edward, sekarang aku bosan dengan permainan itu. Aku mau es krim. Ellie tertawa. Kemudian mereka berdua turun untuk mengambilnya. Apa? Beraninya si culun kecil ini mengacaukan pendekatanku yang mulus. Dasar perusak suasana. Aku perlu cari trik baru untuk menangani anak yang menjengkelkan ini. Jadi keesokan harinya, ku bilang pada Silas kalau dia ingin mengunduh permainan baru pilihannya, dia harus ke ladang dan mencari tongkol jagung dengan jumlah persis 200 biji di dalamnya. Dia terlihat ingin menangis, tapi dia pergi menuju ladang. Oh, betapa pintarnya aku mengirim adik kecilku untuk upaya yang sia-sia. Kuharap dia akan menyerah setelah beberapa jam, tapi tidak. Dia ada di sana dan mencarinya seharian. Dia bahkan berhasil menyeret Carl untuk membantunya. Pada akhirnya, dia masih tetap harus pergi dengan tangan kosong. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih pada adik bodohku ini karena membantuku menghabiskan soreku yang indah bersama Ellie. Malam itu, kami semua duduk bersama di ruang tamu dan berbagi cerita hantu yang seram. Kuharap Ellie akan ketakutan sampai dia meringkuk di pangkuanku untuk berlindung. Jadi kuceritakan pada mereka tentang rumah kosong, yang termasuk properti keluarga kami. Kakekku dulu tinggal di sana, tapi sekarang sudah terbengkalai lebih dari 40 tahun lamanya. Ada banyak rumor tentang rumah itu berhantu. Seorang petani cerita, dia melihat hantu wanita di dekat jendela. Tapi dia lenyap di udara. Dan orang lain berkata, mereka melihat sosok seram melayang-layang keluar rumah dan mengejar mereka. Eli terkekeh lalu berkata, Oh, seram. Sebaiknya kita memeriksanya. Apa? Bukan ini yang kubayangkan di pikiranku. Nyatanya, dia tak tampak takut sama sekali. Aku tak ingin pergi ke sana. Rumah itu tua dan seram. Memikirkannya saja sudah membuatku takut. Untung bagiku, Sila sangat tidak menyarankan kami dengan mengatakan bahwa dia mendengar ada yang menangis di rumah itu. Dan orang tua kami tidak mengizinkan kami ke sana. Dan kemudian entah dari mana, aku merasakan angin dingin berembus ke arahku dengan suara tiupan, membuat bulu kuduku berdiri. Dan boom! Lampunya mati, seluruh ruangan menjadi gelap. Semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Aku tak mau mati sekarang. Tidak sebelum aku sempat memberitahu gebetanku bagaimana perasaanku. Aku sedang terhanyut dalam hayalan menakutkan. Saat lampunya menyala kembali, semua orang langsung tertawa. Ya Tuhan, kudapati diriku duduk di pangkuan Eli dengan kepala di antara kedua tanganku. Rupanya adik kecilku yang jahil, yang ternyata sengaja mematikan lampunya untuk iseng. Sungguh memalukan. Ya sudahlah, setidaknya Eli berubah pikiran soal ingin memeriksa rumah itu. Tapi beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku pergi mengambil cemilan dari simpanan rahasiaku di bawah tempat tidur. Tapi apa ini? Semua coklat batangan Snickers itu hilang. Itu tak mungkin Silas, karena dia benci coklat Snickers. Ya kan? Kemudian saat kami menonton film, Ellie mulai menggigil. Jadi sebagai cowok yang mengagumkan, aku pergi mengambil selimut untuknya. Tapi semua selimutnya hilang.
Saat aku kembali dan memberitahu Kar dan Eli soal itu, Eli bilang itu aneh karena kapan hari dia tidak bisa temukan piyamanya, dan sebotol Gatorade Kar juga hilang. Jadi, apa benar ada hantu di rumahku? Dan untuk adikku, dia bertingkah seolah dia dihantui. Dia jarang berbicara lagi, dan selama 3 hari berturut-turut, tepat di jam 6 sore, dia menghilang dari rumah selama berjam-jam. Ini sangat aneh, maksudku, itu adalah waktunya untuk acara favoritnya, dan dia sungguh tak akan melewatkan adventure time tanpa alasan yang bagus. Bagiku, menyenangkan kalau Silas tak ada di rumah, tapi karena aku ini kakaknya, aku masih harus memperhatikannya, karena ayah dan ibu tak akan terkesan kalau sampai aku kehilangan dia atau apa. Malam itu secara misterius dia menghilang lagi. Aku agak curiga, jadi aku pergi mencari Silas, tapi tak bisa kutemukan dimanapun. Panik, aku lari di sekitaran taman memanggil namanya. Akhirnya, aku merasa ada tangan menepuk bahuku. Aku sangat gelisah. Aku berbalik dan melihat Silas berdiri di sana. Aku membentaknya, "Kamu tak bisa kabur begitu saja tanpa pamit. Dari mana kamu tadi?" Tapi dengan tenang Silas menjawab, "Memangnya kenapa? Ini urusanku, bukan urusanmu." Kemudian dia langsung berlari masuk. Dia pasti sedang bercanda denganku. Baiklah kalau begitu, jika dia mau main rahasia-rahasiaan, maka aku juga tak keberatan jadi detektif. Aku harus mencari tahu. Aku mengumpulkan Ellie dan Carl dan menyusun rencana jenius. Keesokan harinya saat makan siang, sesuai rencana Silas masuk ke dapur dan semuanya sudah disiapkan. Aku menempatkan toples berisi permen yang mencolok di atas meja, dan seperti yang diperkirakan, Silas langsung mengambil segenggam penuh dan memasukkannya ke dalam mulut. Oh, lihatlah wajah bahagianya. Dia tak tahu apa yang kupersiapkan untuknya. Tepat setelah itu, kami masuk ke ruangan. Tak ingin ketahuan makan sembunyi-sembunyi, Silas dengan cepat sembunyi di bawah meja, dan tentu saja kami pura-pura tidak tahu dia ada di sana. Kemudian aku mengangkat toples itu dan berkata, "Teman-teman, coba tebak, aku memesan pil ini online. Ini permen tak terlihat yang legendaris itu, yang membuat mustahil untuk orang lain melihatku." Carl berakting terkejut. "Tak dapat dipercaya. Bagaimana kau mendapatkannya? Kudengar ini sangat populer, sampai terjual habis di mana-mana." Kemudian Eli bertanya padaku, "Berapa lama kami bisa menghilang jika memakan permen ini?" Ku jawab, "Kurasa jika kita hanya memakan 4 sampai 5 permen, kita bisa menghilang selama 45 menit. Kami melanjutkan sandiwara kami, lalu aku berkata agar meninggalkan toples itu di sini. Jadi besok kami bisa menjahili semua orang dengan kekuatan super baru kami." Aku mengedip dan semua mengangguk. "Sekarang kemana Silas pergi lagi?" Aku bertanya dan semua menggelengkan kepala. Lalu ku ambil sebuah apel dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Kemudian langsung mengintip ke bawah meja untuk mencarinya. Sementara berpura-pura tidak melihat Silas di bawah meja. Dia tampak sungguh takjub dan berusaha tak mengeluarkan suara. Sekarang Silas mengira dia benar-benar tak terlihat. Dia merangkak keluar, kemudian melakukan beberapa hal lucu di depan kami. Dari mulai menari, menggoyangkan pantatnya, dan jungkir balik di ruangan. Sangatlah sulit menjaga ekspresi dan mengabaikannya. Kemudian di jam 6 sore, Silas pergi dari rumah dengan memakai ransel. Tapi karena dia mengira dia tak terlihat, dia langsung berlari melewati kami tanpa ragu. Dan tak lupa menjulurkan lidahnya keluar ke arahku sebelum pergi. Si idiot ini. Kami mengikutinya. Dan coba tebak, dia pergi ke rumah kosong itu. Kami sembunyi di balik pohon untuk melihat, dan tiba-tiba pintunya berdiri terbuka. Aku sedikit takut, jadi aku bergelayut ke tangan Eli. Seseorang berlari ke arahnya, seorang gadis kecil. Oh tidak, itu adalah hantu. Eli berkata, "Ya Tuhan, dia memakai pakaianku." Kulihat lebih dekat dan menyadari dia bukanlah hantu, tapi nyatanya itu gadis sungguhan. Jadi Silas menyembunyikan gadis kecil di rumah kosong kami. Dan itulah kenapa dia terus memberitahu kami agar tak datang ke sini. Karena Silas mengira dia tak terlihat, dia terus mengelilingnya dan berkata, "Kau tak bisa lihat aku kan?" Dia kelihatan lucu sekali, karena gadis kecil itu terlalu bingung untuk mengerti apapun. Dan tepat saat itu kami menerobos masuk dan berteriak, "Kena kau!" Wah, wah, lihat siapa pemuda dewasa yang menyembunyikan pacarnya di sini. Aku menarik ransel Silas, yang berisi coklat Snickers dan beberapa barang yang hilang. Silas terkejut dan terngangap. Itu tak seperti yang kau lihat." Gadis kecil itu menangis dan berkata, "Aku Sally, aku tersesat, jadi Silas menolongku." Silas berkata bahwa dia bertemu Sally suatu hari di ladang jagung. Dia sendirian dan lapar, jadi dia membawanya ke sini dan merawatnya. Dia tak berani cerita pada kami, karena dia takut kalau kami akan menertawakannya. Oh, aku tak mengira kalau adikku yang biasanya bodoh ini bisa berbuat kebaikan. Jadi kupeluk mereka dan berkata, "Aku tak menyalahkan siapapun. Silas, kau sudah melakukan yang sangat baik. Dan Sally, kau akan aman di sini. Bawa dia ke rumah kita dan aku akan menelpon seseorang untuk bantuan." Untungnya polisi berkata bahwa mereka juga sedang mencari anak yang hilang. Dan keesokan harinya, Sally bertemu dengan kedua orang tuanya. Ternyata dia tadinya berada di stasiun kereta api yang padat dan akhirnya tersesat. Karena bingung,
Dia mengikuti pria yang memakai kemeja yang sama seperti ayahnya, dan itulah bagaimana akhirnya dia tersesat ke ladang kami. Ya, adikku itu terkadang suka mengganggu, tapi dia anak yang baik dengan hati yang lembut. Sejak saat itu kami makin dekat, dan kugunakan tabunganku untuk menghadiahi adikku sebuah konsol khusus untuknya. Sedangkan aku dan Eli, nah, kita sebut saja hubungan kami masih sebatas pertemanan untuk saat ini. Tapi Carl mungkin sudah tahu, dan dia kelihatannya biasa saja. Jadi beri saja aku waktu, dan doakan aku berhasil.